Ya, baik. Selamat malam, selamat sahabat buat semua. Malam, sahabat. Ya, kita akan mulai Selamat malam, selamat sahabat. acara kita. Puji Tuhan ya, bisa kita kembali bersama-sama lagi untuk PGSSI membahas pelajaran sekolah sahabat bersama-sama. Dan bagi yang mau bertanya nanti setelah Pendeta Kuntaraf membawakan pelajarannya atau selama sedang berjalan, mau bertanya boleh tuliskan di chat room. Dan yang mau bertanya langsung seperti biasa bisa klik di raise hand. Nanti saya akan panggil dan pastikan namanya adalah nama yang asli ketika mau raise hand supaya bisa dipanggil. Begitu juga di chat room ya, nama yang asli supaya saya bisa bacakan pertanyaannya. Dan sekali lagi terima kasih kita semua sudah bergabung bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan mulai di 101 partisipan sekarang. Terima kasih, puji Tuhan untuk kebersamaan kita ya. Baik, kita akan mulai dengan doa buka yang akan dilayangkan oleh Bapak Wim Itali Pesi. Silakan Pak Wim. Oke, Kita satukan hati semua berdoa. mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang maha mulia. Di malam hari Sabat yang kudus ini kami datang menghampiri Dikau, seraya menaikkan puji dan syukur atas betapa besar kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami hari lepas hari dalam kesibukan-kesibukan kami. Tibalah kami di malam Sabat yang kudus ini. Kami siap lagi mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami, agar supaya apa yang kami terima benar-benar dikuasai oleh Roh, sehingga kami dapat mengerti akan rencana-rencana Tuhan bagi kami. Berkati hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan akan diskusi kami di malam ini. Diberikan hikmat dan kuasa baginya ya Tuhan. Sehingga pekabaran di malam ini menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Bahkan juga Ibu PG yang memimpin akan acara ini ya Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami dari awal sampai berakhirnya diskusi kami di malam ini Tuhan. Biarlah semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wim. Oke, terima kasih Ibu Peggy. Iya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk membawakan pelajarannya, dan yang akan membaca ayat Alkitab adalah Saudara Bryce Peo. Ada di mana Saudara Bryce? Ya, ada ya. Siap. Nah, karena yang wanitanya belum, untuk sementara saya akan menggantikan jadi Saudara Bryce dengan saya. Nanti di tengah kalau sudah ada yang wanitanya saya akan sampaikan kepada Pendeta Kuntaraf. Baik, Pendeta Kuntaraf, kami persilakan untuk menyampaikan pelajarannya pada malam hari ini. Baik, selamat Sabat, Shalom saudara-saudara sekalian. Ya, kita senang bahwa kita boleh bersabat kembali, dan saya lihat sudah 119 orang yang masuk ya. Dan kita akan belajar pelajaran yang sangat penting ini. Oke, baik, kita akan coba share screen ya. Dan baik, kita coba lihat ya perjanjian utama ya, yaitu the covenant of God ya, yaitu berbicara mengenai masalah perjanjian ya, covenant ya. Nah, pendahuluan, apakah satu kata yang menyimpulkan inti seluruh Alkitab? Jadi Anda bisa tanyakan ini kepada anggota Anda. Apa kalau misalnya kita coba simpulkan seluruh Alkitab dalam satu kata, apa itu? Kemudian Anda kata, oh mungkin kasih. Ya. Namun saya ingin usulkan di sini bahwa kata yang menyimpulkan inti seluruh Alkitab adalah apa yang disebut perjanjian. Ya. Covenant. Ya. Sebab ya kita sebutkan perjanjian lama, perjanjian baru, artinya intinya adalah apa? Perjanjian. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting, makanya kata ini adalah kata yang kita harus kupas bersama-sama untuk seluruh
ini. Baik, sekarang kita coba lihat kepada ayat intinya, ya. Baik, siapa yang baca tadi, Saudara Pio? Oke, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Oke, ini dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel yang melalui Musa. Kemudian Anda bisa tanyakan, apakah 4 kata yang dapat dilihat dari ayat ini? Suara saya terdengar dengan jelas. 4 kata ini yang akan selalu kita ketemu, yaitu siapa? Allah sendiri, itu Tuhan, ya. Kemudian umat Tuhan, dalam hal ini orang Israel, ya. Kemudian janji Tuhan, ya. Kemudian apa? Syarat untuk memenuhi janji itu, misalnya adalah mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, ya. Jadi 4 perkara ini yang sangat penting yang harus kita lihat dan kita selalu ulang-ulangi di dalam sepanjang pembahasan ini. Bahkan kita akan selalu ulangi kembali juga di dalam beberapa sabat mendatang. Oke, jadi adanya Tuhan yang memberikan janji, adanya umat Tuhan yang menerima janji, ya, adanya persetujuan bersama, kemudian apa janjinya, ya, artinya itu berkat, ya. Kemudian syarat untuk dapatkan janjinya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita coba lihat connect, ya, bagaimana connect, ya. Mengapa pelajaran ini penting? Pertama, untuk mengenal apa yang Tuhan buat untuk menjangkau manusia yang telah jatuh. Tuhan coba menjangkau manusia dengan memberikan apa? Kasih-Nya dan melalui janjinya. Mengenal bahwa perjanjian itu adalah persetujuan dari kedua belah pihak dan perlu agar syarat dipenuhi agar berkat perjanjian itu dapat tercapai. Jadi kalau misalnya orang yang menerima janji tidak mengikuti perjanjian, maka perjanjian itu tidak akan artinya janji berkat itu dia tidak terima. Oke. Mengenal perjanjian Tuhan yang berkesinambungan, ya. Jadi mulai dari Taman Eden, ya, sampai kepada masa Nuh, kemudian kepada masa Abraham atau Musa, sampai kepada perjanjian baru. Itu adalah satu perjanjian yang berkesinambungan. Kemudian intinya apa? Ya, kita lihat dalam ayat yang keempat, mengenal inti daripada semua janji Tuhan itu apa. Oke, itulah yang kita akan coba pelajari. Baik, interpretation question. Baik, ringkasan pelajaran, kalau Anda bisa lihat itu, ya, pelajaran sepanjang minggu bisa dibagi dalam 3 bahagian. Pertama adalah arti perjanjian. Yang kedua, perjanjian yang berkesinambungan, ya. Ya, continuity, ya. Ada perjanjian yang terus menerus, ya. Kemudian inti dari perjanjian itu apa? Ya. Satu hal yang menarik, kita akan ulangi lagi untuk sahabat-sahabat mendatang, ya, tetapi akan dibuat dengan lebih terperinci, ya. Itu perjanjian untuk Musa dibahas 1 minggu lagi, kemudian perjanjian untuk Abraham atau dan sebagainya kita akan pelajari dengan lebih teliti, tetapi kita sekarang membahas secara general idea. Oke? Nah, apa arti makna atau perjanjian atau covenant? Anda tanyakan ini kepada anggota kelas, mungkin bisa memberikan pandangan, tetapi Anda sendiri harus mempunyai, ya, gambaran, ya, dan ini yang bisa kita lihat di sini. Kata covenant sekarang ini jarang dipakai, termasuk dalam bahasa Inggris itu jarang dia sebutkan tentang marriage covenant. Oke. Nah, tetapi penggunaan ini sebetulnya adalah kontrak atau persetujuan bersama. Kemudian bahasa Ibrani-nya yang diberikan dalam pelajaran kita, ya, berith, ya, sering diterjemahkan menjadi testamen, ya, atau kemauan terakhir, ya, testamen, ya, last will. Ya. Jadi testamen, makanya ada disebutkan New Testament atau Old Testament, ya. Itu adalah sesuatu perjanjian, ya, janji yang Tuhan berikan kepada kita.
Oke, satu hal yang mengikat dua pihak menjadi satu. Ya, ingat kalau Anda buat kontrak beli rumah kan ada kontraknya, beli mobil ya itu ada kontraknya. Ya, jadi itu adalah mengikat kepada kedua belah pihak. Anda harus bayar, maka Anda dapatkan mobil. Ya, Anda harus siap menyicil, ya, kalau beli rumah atau mungkin beli cash. Ya, jadi ada kontrak. Kemudian sudah itu Anda bisa memiliki akan rumah tersebut. Nah, kata ini dipakai untuk mengikat hubungan manusia, ya, dengan manusia atau manusia dengan Tuhan. Oke. Apakah contoh dari perjanjian antara manusia dan juga perjanjian manusia dengan Tuhan? Ya, maka Anda dapatkan beberapa contoh perjanjian. Perjanjian suami istri. Jadi hidup bersama suami istri. Ya, apa yang terjadi kalau dua orang itu menjadi suami istri? Ya, bersumpah. Ya, aku akan menjadi engkau sebagai istriku yang sah. Aku akan mengasihi engkau. Ya, waktu susah, senang ataupun sehat, tangan. Ya, aku akan mengasihi engkau, iya, ya, sampai maut memisahkan kita. Oke, jadi itu adalah sesuatu perjanjian antara suami istri. Kemudian perjanjian orang tua dengan anak, ya, kalau Anda punya anak, Anda harus memberikan pendidikan kepadanya, memberikan kasih sayang, memberikan pembiayaan, ya, itu tertulis, tetapi itu memang sudah tanggung jawab, ya, selama Anda siap mendapatkan atau menghasilkan, artinya kalau Anda menghasilkan anak harus siap untuk, ya, melakukan perjanjian itu. Ya. Perjanjian manusia dengan manusia, misalnya Yakub dengan Laban, ya, atau perjanjian antara tuan dan hamba, ya, adalah sesuatu perkara yang sering dilakukan. Misalnya di dalam Matius pasal 20, ya, tentang hamba, ya, bekerja, ya, dan mendapatkan bayaran 1 dinar, ya, bekerja, ya, tidak peduli kapan saja mulai kerjanya, tetapi gajinya 1 dinar, ya. Itu menunjukkan tentang bahwa keselamatan melalui anugerah, bukan oleh dan kita. Tetapi orang harus bekerja di dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Nah, banyak sekali perjanjian Tuhan dengan manusia, ya. Nah, walaupun banyak perjanjian Tuhan dengan dalam Alkitab, namun intinya adalah satu, ya, yaitu apa? Untuk keselamatan manusia. Jadi kalau kamu mau selamat, inilah yang Tuhan, ya, berikan. Kamu harus buat ini, ya. Dan banyak kesalahpengertian yang telah terjadi, ya, kepada orang Israel, tetapi, ya, ada apa namanya perjanjian. Semua orang mendapatkan kesempatan untuk menerima berkat dari perjanjian Tuhan, ya. Dan hal yang kita harus ingat ialah Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya. Yang gagal siapa? Manusia. Jadi manusia yang gagal sehingga sering harus dikasih lagi perjanjian lagi. Oleh sebab kegagalan daripada manusia dalam memenuhi akan janji tersebut. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat, berikan contoh perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Bagaimana perjanjian Tuhan itu berbeda dengan perjanjian di antara manusia. Ya. Nah, pelajaran kita menyebutkan beberapa contoh, saya tambahkan di sini. Perjanjian dikokohkan dengan sumpah, ya. Kemudian artinya suatu janji, ya, bahwa kamu akan dapat ini kalau kamu begini, ya. Obligasi dari perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah, ya. Jadi kalau kita mau dapatkan berkat, keselamatan, ya kita harus melakukan kehendak Allah untuk mendapatkan keselamatan itu bagaimana, ya. Dan Tuhan akan selalu memenuhi janjinya. Masalah dengan manusia adalah apa? Ingkar dari perjanjian. Kemudian kegenapan dari perjanjian ini, ya, perjanjian itu puncaknya terpenuhi dengan datangnya Yesus Kristus, ya. Itu di dalam, ya, inti daripada hal yang sangat penting, yaitu Yesuslah merupakan janji daripada Tuhan, ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, ya. Untuk gampang sekali, ya, sudah lihat perjanjian yang berkesinambungan
ada 4 yang dibahas dalam pelajaran kita, yaitu perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Musa, terus perjanjian baru. Ya. Jadi saya berikan di sini A, B, C, D. Oke. Jadi perjanjian yang berkesinambungan. Oke. Nah sekarang perjanjiannya kepada Nuh dan turunannya. Apakah pelajaran penting dalam perjanjian Tuhan kepada Nuh dan keturunannya? Oke, kita boleh baca ayat ini. Siapa yang punya bagian sekarang? Oh, Saya baca. Bryce boleh baca deh. Oke. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Ya, oke. Jadi ini janji daripada Tuhan, ya. Dan apa yang harus dibuat oleh Nuh, ya, buat bahtera dan masuk, ya. Dan keselamatan dan janji daripada Tuhan kepada mereka adalah mereka akan dapatkan apa? Keselamatan. Oke. Kita coba lihat ini, ya. Apa tanggung jawab daripada Nuh, ya? Buat bahtera, masuk dalam bahtera. Apakah tanggung jawab Tuhan? Aku menyelamatkan engkau. Ya, sangat sederhana. Ya, jadi yang terima janji harus ikuti, kemudian Tuhan akan memenuhi akan janjinya. Kemudian kita coba lihat apakah yang menjadi sambutan daripada Nuh, Kejadian 6 ayat 22 dan juga Kejadian 7 ayat 7, ya. Peggy? Ya, Kejadian 6 ayat 22 dan Kejadian 7 ayat 7. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. 7 ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Oke, jadi sambutan daripada Nuh adalah apa? Dia ikuti janji tersebut, artinya syarat tersebut. Kemudian akibatnya mereka dapatkan kelepasan daripada Tuhan. Ya, itulah di dalam Kejadian 7 ayat 23 dan beberapa ayat yang lain. Kita coba lihat yang Kejadian 7 ayat 23. Silakan Bryce. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Oke, jadi hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang berada dalam bahtera. Itulah kelepasan oleh sebab mengikuti akan perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Oke, kemudian pasal 8 ayat 18 dan ayat 19. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Jadi itulah kelepasan yang dapat peroleh. Oke. Kemudian ya, mereka mendapatkan berkat Tuhan, bukan hanya keselamatan, ya, tetapi berkat-berkat yang lain, ya, oleh sebab mengikuti perjanjian daripada Tuhan. Dan itulah yang terdapat dalam ayat 9, pasal 9 ayat 1 dan ayat ke-11. Peggy? Peggy tidak Terus ada dibilang Mama itu Pak Ali kenapa mau cikot? Peggy tidak kedengaran sebab Oke, harus di-unmute. sekarang kedengaran? Ya, oke. Ya, berkat Tuhan dan janjinya ya. Kejadian 9 ayat 1 dan Kejadian dan 8 sampai 7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat 11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi.
dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Oke. Jadi dengan berkat ini ya, maka oleh sebab mereka sudah mengikuti perjanjian dengan Tuhan, mereka selamat dari bahtera, bahkan bisa dapatkan beranak cucu. Ya, waktu itu mereka sudah ada anak dan sudah ada menantu. Sudah itu mulailah banyak cucu-cucu dan semua kita adalah keturunan dia. Ya, hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan juga memberikan janji yang lain di mana tidak akan dibutuhkan lagi dengan air bah. Nah sekarang kita coba lihat bahwa keterangan tentang ini juga telah dikutip oleh Petrus ya mengenai pengalaman daripada Nuh tersebut. Bisa dilihat dari 2 Petrus 3 ayat 4 sampai 6 dan juga ayat 9. 4 sampai 6 kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oke, apa yang kita lihat ini? Tuhan berjanji, ya, dan janji itu terpenuhi. Ya, akan ada air bah dan betul-betul terjadi. Begitu juga dengan apa yang terjadi di akhir zaman, ya, maka Tuhan sudah berjanji dan janjinya itu pasti akan terpenuhi. Ya, kalau kelihatan ada suatu kelambatan di dalam memenuhi janjinya, adalah oleh sebab Tuhan menghendaki supaya lebih banyak orang untuk bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan di sini, peristiwa air bah merupakan kisah yang dikenal di seluruh dunia. Ya, apa artinya? Mungkin saudara kalau lihat di sini, ya, di atas itu adalah negara-negara atau bangsa-bangsa. Ini hanya sebagian saja, ya. Itu nama bangsa-bangsa. Kemudian itu cerita abah yang terjadi dari atas ke bawah itu, misalnya man in transgression, ya, pelanggaran manusia, ya. Kemudian terjadi satu kerusakan, ya, kehancuran yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian ada keluarga yang selamat, kemudian ada bahtera yang disiapkan, ya, yang dibuat. Kemudian adanya kehancuran melalui kehancuran melalui air, ya, ada yang selamat, binatang juga ada yang selamat. Itu semua. Kemudian bangsa-bangsa yang mempunyai kisah itu, apakah itu dari Babilonia, Assyria, ataupun dari Persia, Syria, kita lihat bangsa-bangsa itu di atas, ya, termasuk Cina atau India, ya, bahkan sampai kalau kita lihat kepada Papua sekalipun, saya tidak masukkan atau Hawaii, ada cerita tentang air bah. Ya. Nah, apa artinya? Ini coba mengingatkan kepada seluruh dunia, ya, saya sebutkan di sini, aku ini ada. Aku ini nyata, ya. Janji Tuhan, ya, akan ada orang yang selamat, artinya janji Tuhan akan memberikan air bah, turunnya air bah sebelum Nabi Nuh itu betul-betul terjadi. Aku ini ada, aku ini nyata. Ini satu pelajaran sampai sekarang, saudara-saudara, ya. Jadi kalau terjadi banjir dan sebagainya, kita tahu tidak akan sampai memusnahkan seluruh dunia. Ya. Tuhan sudah janji. Ya. Tetapi kita tahu bahwa sudah pernah ada. Ya. Dan mereka yang selamat adalah yang menurut akan kehendak Tuhan. Itu bicara mengenai masalah Nuh. Kemudian kita coba lihat tentang Abraham. Ya. Apakah pelajaran penting yang Tuhan berikan, ya, kepada Abraham dan keturunannya? Oke, kita coba lihat mulai janjinya itu dalam Kejadian, ya, 12 ayat 1-3. Pertanyaan tadi, janji dan syarat apa yang diberikan kepada Abraham? Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, luar biasa sekali janji kepada Abraham. Jadi seluruh dunia ini akan mendapatkan berkat, oke, dan dia akan diberkati oleh Tuhan. Ya, kemudian bagaimana sambutan Abraham kepada undangan Tuhan ini? Kita coba lihat di dalam pasal 12 ayat 4, kemudian 15:6. Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, ini satu perkara yang luar biasa sekali, ya, yaitu dia dijanjikan untuk jadi berkat, kemudian bagaimana syaratnya? Tinggalkan Mesopotamia, dan dia turut, ya, dia turut, ya. Kemudian dia percaya, ya, kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Jadi perjanjian itu bukan dimulai dengan Israel. Banyak orang yang katakan perjanjian lama, ya, itu adalah untuk orang Israel. Tidak, ya. Ada perjanjian kepada Nuh, kemudian kepada Abraham, itu lama sebelum ada orang Israel, ya. Itu bisa 450 ya 500 tahun, ya, sebelum ada adanya bangsa Israel, ya, secara bangsa, ya, yang besar, ya, sebab mereka saja di Mesir itu pun sudah berapa 400 tahun, oke. Jadi perjanjian itu bukan dimulai dengan Israel, ya. Kemudian ini apa yang terjadi dengan Abraham, saya sebutkan PP, artinya Patriarch and Prophets, menyebutkan hidupnya sebetulnya sukses di Mesopotamia. Waktu belajar, ada seorang yang bernama Caldwell yang mengadakan galian ya kuno. Kemudian di Mesopotamia, dan dia dapatkan hal yang luar biasa dengan Mesopotamia. Sistem irigasi yang bagus sekali, ya. Ada sistem pemanas pada musim dingin, luar biasa sekali. Jadi budaya tinggi. Jadi dia sebetulnya adalah sukses di Mesopotamia, namun dia mendengar perintah Tuhan, tinggalkan semuanya, ya, kemana dia tidak tahu kemana. Hal yang menarik kalau baca tulisan Roh Nubuat, makin ke Durun itu makin gersang. Jadi sampai dia kadang-kadang ada pemikiran, saudara-saudara, apakah betul saya ikuti suara Tuhan ini, ya? Apakah betul perintah itu, ya? Sebab makin lama makin gersang. Akhirnya ya dapatkan juga tentang Kanaan yang cukup subur. Baik, apakah obligasi Abraham? Tinggalkan. Apa obligasi Tuhan? Memberkati. Ya, itu adalah yang jelas. Kemudian janjinya apa? Kalau misalnya pasal 15, janji untuk tanah. Pasal 17, janji untuk banyak anak. Ya. Makanya diberikan namanya apa? Abraham. Ya, ganti. Oke. Abraham. Jadi dia ditanya sama orang, siapa namamu? Ya, Abraham, yaitu banyak anak. Jadi ditanyalah, berapa anakmu? Enggak ada. Saudara-saudara, ya, ditanya, berapa anakmu? Enggak ada. Siapa namamu? Banyak anak. Tetapi tidak punya apa? Tidak punya anak. Makanya disebutlah dia percaya, bapak orang percaya, sebab sudah umur 100 tahun baru dia dapat anak. Luar biasa. Dan isinya 90 tahun. Oke. Nah, ini hal yang menarik, penemuan arkeologi menjelaskan tentang Kejadian 15 tentang perjanjian itu. Ada apa yang disebut Assyrio Treaty, yaitu perjanjian Assyrian-Hittite. Disebutkan ada setiap perjanjian selalu ada dua pihak. Dua pihak tersebut ada pihak yang kuat, ada yang lemah. Ya. Nah, Assyria adalah pihak yang kuat.
ya. Kemudian high tide itu, atau dalam bahasa Indonesia head, ya, itu adalah yang lemah. Ya. Ada hal yang penting untuk mengetahui, ya, untuk takut dan untuk mencintai. Istilah yang ada dalam Alkitab ternyata istilah yang umum waktu itu. Dan yang kalah harus mengakui, ya, buat korban, ya, kemudian dan berkata, kalau aku memberontak, aku siap dipotong jadi dua. Nah, jadi mereka kelilingi itu jadi korban, ya, dipotong jadi dua, ya, korban misalnya kambing, ya, atau binatang atau sapi, adakan perjanjian. Ya. Ini sesuai dengan penemuan arkeologi. Mereka berkeliling. Siapa yang berkeliling? Ya, yang kalah dalam hal ini head, ya, dikatakan, ya, aku akan tunduk kepadamu, aku akan membayar upeti kepadamu, kalau aku memberontak, aku siap untuk dipotong jadi dua. Ya. Itu adalah perjanjian. Kemudian ternyata saudara-saudara, ya, Tuhan itu lain. Dalam perjanjiannya, kalau manusia melanggar, siapa yang disembelih? Tuhan yang disembelih. Wah, ini luar biasa. Ya. Inilah Tuhan kita. Ya, saudara-saudara. Inilah Tuhan kita dalam perjanjiannya itu, kalau manusia melanggar, justru, ya, Yesus yang disembelih. Luar biasa sekali, ya. Ini apa namanya, terang yang kita bisa dapat dari arkeologi. Oke. Nah, sekarang makanya melalui Abraham, ya, seluruh dunia bisa dapatkan keselamatan. Oh, kok masih dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya harus ngajar juga besok, ya, untuk dalam kelas bahasa Inggris, jadi saya masuk ke dalam bahasa Inggris. Oke, seluruh dunia, ya, akan diberkati melalui Abraham. Oke, Galatia 3, 6 dan 9 dan tinggal 14. Ya, Galatia 3 ayat 6 sampai 9. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Luar biasa. Ya, jadi kita akan dapatkan berkat oleh sebab iman. Kemudian kita coba lihat ayat 13 dan 14-nya. Teruskan aja, Peggy. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oke, ingat, perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham adalah segala bangsa akan menjadi berkat, ya. Jadi ada berkat yang lain seperti yang disebutkan di dalam yang saya sebutkan tadi, yaitu berkat tanah. Itu adalah untuk orang Israel. Berkat turunan yang banyak, yaitu adalah untuk orang Israel. Tetapi seluruh bangsa akan mendapatkan berkat dari Abraham, sebab dari Abrahamlah kita dapatkan keturunan, kita dapatkan juru selamat, itu Yesus Kristus, di mana segala bangsa akan dapatkan berkat. Oke. Nah, sekarang perjanjian ini dikukuhkan kembali, ya. Kalau kita lihat di dalam pasal 17 ayat 1 sampai 7, tapi kita baca saja 1, 2, 4 dan 7. Oke. Bryce. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. 17:4. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 7.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Oke, jadi kembali tetap poinnya ialah bahwa Tuhan Allah, oke, sebagai yang mempunyai inisiatif di dalam memberikan janji, oke. Kemudian Abraham penerima janji, tetapi janjinya akan apa? Akan menjadi bangsa yang besar dan sebagainya, dan kita menjadi umat Tuhan, ya. Tetapi kita harus berpegang pada janji tersebut, oke. Nah sekarang perjanjian Abraham menjadi relevan untuk kita. Itu dapat Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke, jadi kita akan menerima akan janji tersebut, yaitu janji keselamatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Baik, jadi sekarang kita lihat hal-hal yang sangat yang penting sekali tentang perjanjian kepada Abraham, ya, yaitu adanya keselamatan, ya, hanya melalui iman. Kalau kita adalah kita mengikuti akan iman Abraham, maka kita pun akan mendapatkan keselamatan, ya, dalam hal itu adalah melalui Yesus Kristus. Baik, nah sekarang perjanjian Allah dengan Musa, ya, renungkan beberapa hal di sini, oke. Janji Tuhan, ya, Keluaran 6, 7, 19, 4 dan 6. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Oke, jadi apa janjinya? Aku akan, artinya akulah Tuhan, kemudian aku menjadi milikmu, ya. Dan milikmu artinya dalam hal ini adalah soal keselamatan, dan kita menjadi artinya orang Islam Tuhan. Ini dijelaskan lebih lanjut di dalam pasal, ya, ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, jadi siapa yang memberikan janji? Ya, kembali persetujuan antara Tuhan, oke, kemudian dengan orang Israel, ya. Dan apa janjinya? Ya, menjadi kerajaan imam, menjadi berkat, menjadi umat Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, ya. Dikatakan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, jadi menjadi bangsa yang sangat istimewa. Tetapi ya, ingat, ya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku, ya, dan apa? Berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi ada bahagian daripada orang Israel, ya, yang harus mereka buat, yaitu menurut akan Tuhan. Kemudian sambutan yang diharapkan diberikan apa? 10 hukum. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, Anda sudah hafal, ya. Tetapi ingat, ya, banyak orang selalu mulai ayat ketiga. Ya. Selalu ayat yang ketiga. Tetapi seharusnya mulai dari yang kedua. Apa itu ayat yang kedua? Boleh tolong baca? Ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jadi Ya. itulah yang penting. Oke, ayat ketiga langsung. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke. Nah sekarang, ini yang kadang-kadang orang lupakan ayat yang kedua. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi kalau begitu, keselamatan itu adalah apa? Oleh sebab anugerah Tuhan. Aku telah bawa keluar kamu dari negeri Mesir. Untuk kita, ya, akulah yang membawa kamu daripada dosa.
Tuhanlah yang sudah menjadi juru selamat kita. Ya. Oleh sebab kita sudah diselamatkan, ya, oleh anugerah Allah, ya, maka jangan ada padamu, ya, ilah lain di hadapan dedatku. Jadi kemudian kita dapatkan juga jangan membuat patung dan menyembahnya, ingatlah kamu kan hari Sabat dan sebagainya. Semua itu harus kita turut, ya, oleh sebab Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting yang kita harus ingat. Tetapi bagaimana reaksi mereka? Anda nanti bisa bacakan di kelas misalnya ayat ke-19, ya. Mereka takut. Ya. Biarlah Tuhan bicara saja melalui kamu, ya, melalui Musa, ya. Sebab ya kami akan musnah kalau berhadapan dengan Tuhan. Jadi kalau gitu motivasi mereka itu ketakutan. Emang yang Kemudian ya, itu emang tekan yang titik-titik tuh. Nanti keluar enggak. Oke. Kemudian bukan hanya itu, kalau kita lihat kepada Keluaran 32 ayat yang keempat, apa yang terjadi? Musa berada di Gunung Sinai, lambat pulang, Harun terpaksa untuk menurut kemauan daripada orang itu untuk membuat patung sapi emas, ya. Itu dan dikatakan ini adalah Tuhan yang membawa kamu keluar dari negeri Mesir. Menunjukkan, ya, problem daripada perjanjian lama, ya. Problemnya bukan perjanjiannya tetapi manusianya. Artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi yang membawa mereka itu adalah apa? Dari negeri Mesir, sapi emas ini. Ya. Nah, banyak yang menyampaikan perjanjian lama dan hanya mau kepada perjanjian baru. Kalau saya tidak tahu kalau Anda hotel selalu lihat kepada Gideon, ya, Bible, ya, mulai dengan apa? Matius, Wahyu, sudah itu Mazmur dan Amsal. Sering tidak masuk lagi itu perjanjian lama, ya. Kenapa? Saat mereka pikir itu perjanjian lama itu adalah untuk orang Israel, ya. Itu adalah bukan untuk kita. Padahal, ya, perjanjian lama, ya, bagaimana kita bisa mengerti perjanjian baru kecuali kita mempunyai perjanjian lama. Dan kita dapatkan prinsip-prinsip perjanjian lama itu, perjanjian baru itu di dalam perjanjian lama, ya. Misalnya, ya, 10 hukum adalah 10 janjinya, ya. Nanti saya berikan dia punya kutipan. Oke. Alright. Jadi coba diskusikan, ya, apakah penurutan kepada hukum Tuhan adalah jalan untuk selamat atau sebagai sambutan kepada keselamatan yang telah disediakan Tuhan. Ini hal yang kita ingat, sebab banyak orang katakan berbeda perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Tuhan di perjanjian lama itu kejam sekali dan sebagainya, dan harus urut hukum, salah sedikit langsung musnahkan. Padahal hukum Tuhan itu katakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan. Itu ayat kedua, barulah dikatakan, janganlah ada Allah lain di hadapan hadiratku. Jadi oleh sebab Tuhan sudah menyelamatkan kita lebih dahulu. Keselamatan itu kalau gitu dengan anugerah Allah, ya. Oke. Kemudian tindakan yang harus dibuat oleh orang Israel supaya dapat merdeka itu apa? Oke, kita coba lihat lagi kepada Keluaran 12 ayat 7, ya, dan 13. Keluaran 12 ayat 7. Ini yang dari atas ya, Pendeta. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Terima kasih. Kebetulan minggu lalu dunia merayakan Paskah, ya.
Paskah, dalam bahasa Inggris Passover. Itulah aku akan lewat, ya, pass over you. Oke, aku melewati kamu, Passover, ya, Paskah. Oke. Nah, ini bagaimana supaya mereka dapatkan kemerdekaan, supaya mereka selamat, ya, melalui darah itu yang melambangkan darah Yesus. Jadi hanya melalui Yesus, ya. Jadi bukan oleh sebab mereka itu menurut, ya, bukan oleh sebab mereka itu berjalan tinggalkan Mesir, ya, tetapi oleh mereka itu selamat tinggalkan Mesir oleh sebab mereka tidak mati. Kenapa? Oleh sebab darah domba yang melambangkan akan Yesus Kristus. Oke. Nah, sekarang perjanjian dan Musa. Apa yang mereka katakan? Kalau kita lihat dalam pasal 19 ayat 1 sampai 9, kami akan buat apa saja yang diperintahkan Tuhan. Tetapi di dalam Keluaran 20 ayat 19, mereka takut kepada Tuhan, saya sebutkan tadi. Kemudian Keluaran 30 ayat 1 sampai 4, mereka tidak percaya kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka sampai mereka harus membuat akan sapi emas, ya. Nah, apa problemnya? Bukannya Tuhan, ya, tetapi manusia. Namun yang luar biasa, dia selalu siap untuk menanggung pemberontakan kita. Jadi kembali, ya, Yesuslah yang menanggungnya. Dialah yang disembelih oleh sebab pelanggaran kita. Luar biasa, ya, Tuhan kita itu. Oke, nah sekarang kita masuk kepada bagian keempat perjanjian baru. Oke, boleh baca Yeremia 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan jadi umatku. Oke, kembali janjinya bagaimana? Ya, Tuhan dan umatnya. Kita menjadi umat Tuhan. Dan bagaimana caranya? Tetap menurut akan perjanjian itu, tetapi hukum itu berada di hati kita. Nah, perjanjian lama baru ini akan kita lihat, ya, dalam Ibrani 8:7 sampai 12, ya. Tetapi ini disebutkan, kita sudah baru baca, ya, kalau tentang bagaimana, ya, Tuhan taruh di hati kita. Kalau di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, Anda ingat tentang hukum itu adalah apa? Kasih, ya. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada semua manusia. Jadi dengan demikian, kalau kita mempunyai kasih, maka kita akan menurut 10 hukum. Jadi saya tidak berikan lagi ayat-ayatnya. Nah, saya mau coba sebutkan di sini bahasa yang dipakai di perjanjian lama, ya, di perjanjian baru sudah dipakai di perjanjian lama, ya. Kata tentang hukum dalam hati, misalnya Mazmur 40:8, Tuhan, ku taruh hukummu di hatiku. Ya, itu Mazmur 40:8. Jadi menunjukkan bahwa sebetulnya perjanjian baru, hukum itu ada di dalam hati kita, itu sudah ada. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 40 ataupun Keluaran 31 ayat 12 dan 13 dan sebagainya. Jadi kalau begitu bukan masalahnya bukan di perjanjian, bukan juga pada Tuhan, tetapi pada manusia. Nah, inti perjanjian, oleh sebab waktu sudah terbatas, saya lihat, ya, sudah mau 1 jam. Oke, Tuhan adalah inisiator dari perjanjian. Tuhan memberikan perjanjian oleh sebab kasih karunia-Nya. Janji umumnya sama. Aku akan menjadi Tuhanmu dan engkau menjadi umatku. Ya. Tuhan mengharapkan sambutan manusia apa? Penurutan. Ya. Dalam kegagalan manusia yang luar biasa, dia menyerahkan diri untuk disembelih. Ya. Ya. Jadi berbeda dengan perjanjian yang sebutkan tadi, ya, Assyria dengan Het. Okay. Jadi Asyur dengan Het itu berbeda. Ya. Tuhan itu siap. Kalau kita melanggar Tuhan itu justru
mati untuk kita, tetapi jangan terus-terusan kita melanggar. Oke. Baik, aku akan menjadi Tuhanmu dan engkau menjadi umatku. Ya. Perjanjian kepada Abraham, sudah berikan perjanjian kepada Musa, perjanjian kepada Yeremia. Ya. Perjanjian baru. Oke. Ingat, dalam setiap perjanjian, manusia yang melanggar. Tuhan tidak pernah gagal dalam memenuhi janjinya. Application, apakah kita telah menerima perjanjian dari Tuhan kepada kita? Ya, itu adalah pertanyaan kepada kita pribadi. Apakah sikap kita saat kita gagal dalam perjanjian kepada Tuhan? Ya, ingat, ya, Amsal 24 ayat 16, jika orang benar itu jatuh 7 kali, maka ia akan bangun pula. Kita harus datang kembali kepada Tuhan, memperbaharui perjanjian kita. Sebab Tuhan itu selalu siap untuk memberikan janjinya. Oke. Kemudian ini pertanyaan, ya, apakah ada Tuhan atau Allah lain yang seperti kita, yang siap berkorban saat kita gagal? Maksudnya seperti Allah kita. Ya. Nanti saya tambahkan kata Allah aja. Allah kita berkorban saat kita gagal. Ya. Harusnya, ya, kita yang harus dihukum, tetapi Tuhan yang dihukum. Ini adalah satu perkara yang luar biasa. Oke, question and answer. Ada pertanyaan dari Roy Sagala. Selamat sore Pendeta Kuntara. Dalam pelajaran sekolah Sahabat minggu ini disebutkan beberapa perjanjian Tuhan. Mengapa perjanjian tersebut banyak? Apakah perjanjian tersebut sesuai dengan zamannya yang berbeda satu dan yang lain? Mohon penjelasan. Ya, kalau untuk Nuh, kita mengetahui bahwa itu perjanjiannya itu adalah mereka, kalau mereka masuk dalam bahtera atau dibuat bahtera, masuk dalam bahtera, mereka selamat. Oke. Kalau tidak menurut, maka mereka itu melanggar. Tetapi sesungguhnya saya coba berikan penjelasan, kalau bahasa Ibrani 8 ayat 7 sampai 15, banyak perjanjian setiap manusia selalu gagal dalam memenuhi perjanjian. Sebagai ganti bicara perjanjian lama dan perjanjian baru, kita bagus bicara apa? Everlasting covenant, perjanjian kekal sebenarnya, saudara-saudara. Jangan sebut perjanjian lama, perjanjian baru, sebab perjanjian lama itu tetap juga keselamatan itu hanya melalui Tuhan. Oke, jadi masalah dengan orang Yahudi, sebab sebagai gantinya melihat Tuhan, mereka melihat lebih banyak, ya, melihat kepada hukum dan tradisi dengan sangat teliti. Ya. Paulus juga menekankan dalam Ibrani 9 ya, dan 10. Setiap masalah ini sampai Paulus seperti menyalahkan perjanjian lama. Mereka konsentrasi tentang perayaan, ya, perayaan, ya, hari Grafira atau Paskah juga termasuk, atau kita sebut untuk mereka itu Yom Kippur sekarang ini. Nah, mereka konsentrasi kepada perayaan, mereka konsentrasi kepada produk daun-daunan. Tapi lupa perayaan itu tentang apa, ya? Paskah itu tentang apa? Itu tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Itu masalah kepada orang Israel, oke? Sampai harus diberikan perjanjian baru. Mereka mementingkan kepada simbol atau kepada bayangan, lupa kepada yang dilambangkan. Saya harapkan jangan juga kita tekankan selalu menekankan Sabat sampai lupa kepada Tuhan dari hari Sabat. Ya, itu jangan sampai terjadi kepada kita. Kesalahan yang terus diulang sampai harus diperbaiki Paulus dan menyebabkan banyak orang yang salah mengerti sekarang ini bahwa mereka adalah umat perjanjian baru dan bukan perjanjian lama. Itu kan, ya, oh, waktu kamu pelihara hari Sabat, oh, kamu pegang perjanjian lama. Padahal Yesus juga pelihara hari Sabat. Jadi itu Sabat bukan untuk perjanjian lama, sampai di dunia baru juga hari Sabat, ya. Tetapi itu menjadi perjanjian lama oleh sebab kegagalan orang Israel. Kalau mereka ikuti dengan teliti sama seperti, ya, pengalaman daripada Abraham ataupun Musa, maka sebetulnya mereka yang menyadari diselamatkan oleh sebab anugerah. Di Keluaran 19:1-5 kita sudah sebutkan, setelah itu keluarlah 10 hukum, tetapi mereka menurut sebab takut, kita sudah singgung. Oke. Tadi oke. Masalahnya sebab mereka takut, masalah dengan perjanjian lama, Tuhan yang menakutkan. Itu yang kita lihat di dalam Keluaran pasal 31 tadi.
Tuhan yang berbeda, jadi mereka berpikir Tuhan yang berbeda dengan perjanjian baru, menyebabkan ragu tentang Tuhan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya ada satu perjanjian. Dan apa itu perjanjian? Perjanjian kekal, ya, everlasting covenant. Dan itu akan dibahas dalam beberapa minggu mendatang. Oke. Everlasting covenant, ya, perjanjian yang kekal. Oke. Saudara-saudara, kita sekarang sudah harus tiba kepada waktu tanya jawab, ya, sebab kita sudah 31 menit lagi. Ya, terima kasih Pendeta Kuntaraf untuk pelajaran sekolah Sabat yang telah dibawakan pada malam hari ini, dan tiba saatnya adalah ruang tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini yang mau bertanya, silakan ketik pertanyaannya di chat room, dan yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Dan sebelum Pendeta Kuntaraf menjawab pertanyaan, kita akan mengikuti dulu beberapa pesan untuk acara dari Pendeta Kuntaraf nanti pada hari Minggu yang akan di-share oleh Saudara Daniel Sitompul. Dan sambil saya mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mau mendapatkan materi ini, harap melihat di chat room ada link, boleh bergabung di link Telegram. Iya. Bagi yang sudah bergabung, kami mengucapkan terima kasih. Belum ada gambarnya, belum keluar? Ya, oke. Baik, terima kasih Saudara Daniel, dan mengingatkan kepada kita semua yang mau mengikuti acara pelajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Kuntaraf pada hari Minggu jam 8 malam, dan juga tadi di awal adalah acara Song of Joy pada hari Minggu jam 8 pagi. Yang acara Pendeta Kuntaraf nanti adalah dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kita bisa ikut semua. Baik, tiba saatnya untuk ruang tanya jawab. Di chat room sudah ada pertanyaan, ada 2, 3 ya. Ini ada dari Bapak Edi Lukas. Pertanyaannya adalah, Pendeta Kuntaraf, sebagai fakta untuk janji tanah dan keturunan tidak terjadi pada keturunan Abraham atau bangsa Israel, melainkan terjadi pada bangsa Tiongkok. Bagaimana pandangan pendeta tentang kenyataan ini? Salam. Oke, Ya, terima silakan, kasih. Pendeta. Yang pertama saya sebutkan tentang Revolution of Hope yang jam 8 ini. Saya harapkan saudara-saudara akan undang anak-anak Anda, ya, orang-orang muda untuk ikut. Tujuan saya dengan program itu adalah untuk memperkuat kita orang muda. Ya.
dan juga menjadi satu alat untuk penarikan jiwa. Makanya ada beberapa orang yang non-Advent yang ikut, ya, dari Inggris, ada dari Jakarta, dari cukup ada dari Philippines, ya. Jadi saya harapkan Bapak saudara-saudara boleh ikut menyebarkan supaya anak-anak muda kita lebih dikuatkan melalui Revelation of Hope Seminar. Oke, ini pertanyaan daripada ini Saudara Edi Lukars, ya, tanah dan keturunan, ya, itu dijanjikan tanahnya di mana? Untuk di Palestina, ya. Dan betul, apakah itu terkabul? Betul, mereka dapatkan tanah Palestina, ya. Dan untuk beratus tahun mereka dapatkan itu, ya, keturunan kita dapatkan bahwa sangat banyak sekali yang sebetulnya berasal daripada orang Yahudi, keturunan daripada Abraham, ya. Keturunan Abraham itu bukan hanya orang Israel saja, termasuk orang-orang Arab juga, ya, adalah keturunan daripada Abraham, ya, tersebar dan ke seluruh dunia sebenarnya. Oke. Namun kenapa tanah itu mereka menjadi sangat terbatas? Oleh sebab mereka sendiri yang tidak menurut. Coba bisa bayangkan, dalam masa Raja Salomo, sebetulnya negara-negara itu bayar upeti. Dan itulah Tuhan kehendaki supaya rencananya adalah bahwa dari tanah situ menyebar keseluruhan dan mereka akan mengakui akan akan kejayaan daripada Israel. Tetapi oleh sebab mereka melanggar, Raja Salomo sendiri tidak setia, ya. Kerajaan jadi terbagi. Kemudian keturunannya itu, ya, ada yang setia, ada yang tidak, tetapi akhirnya lebih banyak yang tidak setia, akhirnya dikuasai oleh bangsa lain, ya. Sampai tanah itu artinya bukan lagi menjadi bagian mereka. Jadi pelanggaran kepada kehendak Allah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan akan perjanjian tersebut, ya. Namun ada satu hal yang sangat jelas, ialah bahwa segala bangsa akan menjadi berkat, ya. Itu adalah satu perkara yang tergenapi melalui Yesus Kristus. Sebab semua kita pun bisa dapatkan selamat melalui Yesus Kristus, ya. Jadi itu yang saya bisa katakan kalau tentang bangsa Tiongkok dengan sendirinya, ya, bangsa Tiongkok mendapatkan banyak berkat, ya. Dan kalau melihat kepada sejarahnya, ini Tiongkok juga sebetulnya artinya termasuk mendapatkan kecipratan daripada berkat daripada Nuh, ya. Dan sebenarnya, ya, sama-sama Chinese, ya, dengan orang Yahudi, ya, itu adalah dari keluaran keturunan Sem, ya. Ya, jadi itu adalah sesuatu perkara artinya dari rumpun yang sama. Tetapi kembali, ya, saya berbicara mengenai perjanjian kepada keturunan Abraham yang langsung, ya, yaitu untuk mereka yang akan tinggal di Israel, Palestina, tapi mereka tidak mendapatkan berkat tersebut oleh sebab pelanggaran mereka sendiri. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Semoga Pak Edi Lukas puas ya dengan jawaban yang diberikan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ganda Silalahi, namun sebelumnya saya akan kasih kesempatan kepada yang raise hand, Bapak Harjono Hadisaputro. Pak Harjono Hadisaputro ada di mana? Ya, Pak Harjono boleh buka. Oh, Pak Harjononya hilang malah. Baik, kalau begitu saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Oke, ada dari Bapak Ganda Silalahi. Apakah Pak Ganda Silalahi masih bersama-sama? Masih. Iya, saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Iya. Pelajaran hari Kamis
Tuhan melukiskan hukum di hati manusia. Namun sesuai perjanjian dan syarat perjanjian untuk mendapat berkat atas perjanjian jika dituruti. Kenyataannya bagi bangsa yang tak menuruti perjanjian sepertinya tidak mengalami masalah. Bagaimana perjanjian itu bisa mengikat bagi manusia yang tak ikut perjanjian? Ya, yang dimaksudkan dengan bangsa yang tidak menuruti perjanjian itu tidak mengalami masalah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang dimaksudkan dengan perjanjian itu adalah perjanjian apa? Ya. Kita harus mengerti ya bahwa perjanjian itu tidak selamanya harus bersifat materi, ya. Bukan juga selamanya bersifat keturunan, ya. Tetapi perjanjian ini adalah berbicara mengenai masalah keselamatan. Jadi keselamatan itu hanya dapat diperoleh jikalau seorang mengikuti akan perjanjian. Itu adalah satu syarat yang mutlak. Ya. Jadi keselamatan hanya melalui Yesus Kristus, misalnya bagi mereka yang terima Yesus, dia akan mempunyai hukum Tuhan di hatinya, ya, dan dia mempunyai penurutan kepada Tuhan. Ya. Tetapi keselamatan itu hanya melalui. Jadi itulah yang menyebabkan seorang itu berbahagia. Kenapa? Oleh sebab mendapatkan keselamatan. Itulah yang menyebabkan seorang itu mempunyai sukacita yang sejati. Itulah yang menyebabkan seorang itu mempunyai damai sejahtera. Kenapa? Oleh sebab mempunyai keselamatan. Dan keselamatan itu dengan segala macam berkat yang kita bisa peroleh di dunia ini dan juga di surga. Tetapi tidak selamanya dalam segi materi. Jadi mungkin yang Anda pandang di situ seperti tidak menurut perjanjian itu, tetapi tidak ada masalah. Ya. Wah, kita tidak tahu, banyak sekali orang yang melanggar hukum kesehatan, tetap dia akan apa? Dia akan sakit. Ya. Jadi, dan berkat Tuhan itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Namun juga, sering juga di dalam bentuk materi. Tuhan mengetahui dalam kebijaksanaannya mana yang lebih tepat bagi manusia dalam memberikan berkatnya. Namun yang jelas, keselamatan itu sendiri hanya diperoleh jika seorang menurut akan perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya. Baik, terima kasih. Semoga puas ya Pak atas jawabannya. Kemudian Bapak Walbin Sagala. Oh bukan, maaf. Bapak Tulus Nababan. Pak Tulus Nababan, apa masih bersama-sama kami di sini? Masih. Oke, saya bacakan ya Pak. Selamat sahabat pendeta, mengapa bangsa Israel yang secara bangsa mereka tidak percaya, garis miring, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, garis miring, Mesias yang membuat perjanjian itu sendiri. Tapi sampai sekarang kelihatannya terberkati secara kehidupan dunia ini, di mana begitu banyak orang-orang Yahudi begitu hebat, baik secara materi, pengetahuan, dan lain-lain. Apa yang mendasarinya? Terima kasih. Ya, kembali itu adalah salah satu berkat mereka masih kecipretan berkat Abraham. Oke. Dalam arti berkat kepintaran, ya. Sebab kepintaran itu bisa terjadi ya oleh sebab faktor-faktor yang sangat penting, misalnya oleh sebab kesehatan, ya. Tidak makan babi untuk ratusan atau ribuan tahun, keturunan-keturunan ya, itu termasuk memberikan pengaruh juga kepada kesehatan. Dan kesehatan itu memberikan juga kepada kecerdasan. Makanya ya kita dapatkan bahwa dari semua penerima hadiah Nobel yang tertinggi justru adalah dari Israel. Orang Israel yang paling banyak ya, dalam segi kepintaran, ya, atau dalam segi materi, banyak mereka berusaha dan bisa kaya dan sebagainya, termasuk di dalam mengikuti akan prinsip memberikan persepuluhan. Setia dalam persepuluhan tidak selamanya berlaku untuk orang Kristen. Ya. Orang yang selalu memberi, ya, apakah dia orang Buddha sekalipun, dia akan dapatkan berkat. Ya, saudara-saudara, Yahudi memberikan persepuluhan dan sebagainya, maka itu bisa menyebabkan juga untuk mendapatkan akan berkat-berkat, ya. Nah, namun seperti yang dikatakan bahwa mereka tidak dapatkan berkat dalam segi kerohanian, ya,
dalam arti keselamatan yang mereka dapatkan, mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu melalui Yesus Kristus, ya. Jadi mereka ingat kepada hukumnya dan lupa kepada pemberi hukum. Namun, ya, saya ingin sampaikan bahwa sesuai tulisan daripada Roh Nubuat, bahwa pada akhir zaman akan lebih banyak orang daripada Yahudi yang akan menerima akan kebenaran. Dan ya, kita sendiri ada gereja-gereja Yahudi ya di Florida misalnya, di samping yang Messianic Church ya, tetapi juga adalah umat yang mengikuti akan hukum Tuhan ya, dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus tetapi juga memelihara akan hari Sabat dan sebagainya. Jadi kita harapkan akan lebih banyak orang yang akan menerima kebenaran di akhir zaman. Namun kembali prinsipnya berkat itu tidak selamanya materi, bukan tidak selamanya kepintaran, tetapi berkat itu bisa dalam bentuk kerohanian. Dan berbicara tentang keselamatan melalui Yesus, itu berbicara keselamatan artinya berbicara mengenai keselamatan yang kekal. Baik, terima kasih Pendeta. Kembali dari Bapak Januari Sianture. Pak Januari masih bersama dengan kami? Masih, Bu. Iya, oke, saya bacakan ya. Di dalam Yeremia 31 ayat 33, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Ya, hati itu artinya pikiran. Ya, di mana itu hati? Di sini atau di sini? Ya, di sini atau di sini. Ya. Hati itu adalah berbicara mengenai masalah pikiran. Oke. Bahkan lebih spesifik daripada pikiran, kalau otak itulah di frontal lobe. Ya. Kita punya otak depan ini. Ya. Nah, ini kalau kita membaca firman Tuhan selalu, maka ini menjadi berada di dalam pikiran kita. Jadi dengan demikian maka kita akan berhati-hati dalam bertindak. Pada saat kita akan pada saat kita dicobai, ya, maka Roh Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita sudah ingat, oh ini tidak boleh. Ya. Jadi pada saat kita mau melanggar sesuatu, oh kita diingatkan itu tidak boleh. Ya, itu biarlah itu adalah masa lalu. Ya. Jadi Roh Tuhan ya, artinya berbicara kepada kita, ya, melalui firman Tuhan yang kita sudah pernah dengar, ya, melalui hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu berbicara kepada kita sehingga kita tidak mau melanggar lagi. Ya. Pelanggaran ya tidak akan terjadi kalau hukum itu ada di hati kita. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari ini Bapak atau Ibu ya, Marci Foni Wangke, apakah masih bersama-sama? Masih Bu, masih. Oh ya, Ibu ya, terima kasih. Oke. Pendeta mau tanya, kenapa Advent tidak merayakan Paskah? Ini pertanyaannya singkat. Intinya yang lebih penting daripada Paskah itu adalah apa artinya Paskah. Ya. Arti daripada Paskah ya adalah kita telah dibebaskan daripada dosa oleh sebab kematian Yesus, dan Yesus sudah bangkit. Ya. Nah, apakah kita harus rayakan itu setahun sekali? Ya. Tidak, kita harus buat lebih sering. Makanya kita merayakannya setiap 3 bulan sekali. Ya. Yaitu melalui perjamuan suci. Perjamuan suci adalah Paskah, ya. Kita diingatkan Yesus sudah mati, kemudian dosa kita diampuni oleh kematian Yesus, ya. Kemudian kita memohonkan pengampunan dosa, kita mencuci kaki supaya kita punya hati dibasuh kembali. Kemudian kita menjadi orang yang baru sama seperti Yesus sudah bangkit. Jadi kita merayakannya bukan setahun sekali, 4 kali setahun. Ya. Dan setiap kehidupan yang baru adalah
ya, satu tanda bahwa kita ingat bahwa kita punya dosa itu sudah diampuni melalui Yesus Kristus, itu adalah perayaan Paskah. Mudah-mudahan sudah menolong ya. Marsi Foni Wangge. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Edward Hutapea. Pak Edward, apakah masih bersama dengan kami? Masih. Ya, terima kasih Pak. Oke, maafkan saya bertanya karena ada banyak pertanyaan, jadi kalau orangnya sudah tidak ada akan saya skip. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf, apa bedanya hukum yang ditaruh dalam batin dan hukum Taurat itu sendiri? Apakah hukum yang ditaruh dalam batin garis miring hati itu mendapat berkat dan keselamatan lebih besar sehingga hukum itu harus ditaruh dalam batin? Silakan Pendeta. Iya, sebenarnya ya di dalam masa Perjanjian Lama juga diharapkan supaya mereka itu sudah mempunyai hukum itu di dalam hati, dan saya sudah berikan beberapa ayat tadi ya, misalnya dari Mazmur 40 ya. Juga berbicara tentang supaya hukum itu berada di hati kita. Ya. Jadi sudah ada, artinya di Perjanjian Lama hanya disebutkan diulangi ya dalam buku Yeremia pasal 31 itu, ya, dan juga ditekankan kembali juga oleh Paulus di dalam buku Ibrani pasal 8. Ya. Jadi itu sebetulnya dari lama ke baru itu sudah, artinya prinsip di dalam hati itu sudah ada di Perjanjian Lama. Ya. Nah, masalahnya dengan orang Yahudi, mereka pelihara itu dari luar. Ya. Jadi mereka punya ini para imam sering mereka taruh 10 hukum itu di leher, itu diikat, ya. Dan juga di tangan. Ya. Jadi sampai sekarang itu kadang-kadang imam daripada orang Yahudi mereka ada ikat ya hukum Tuhan yang kecil itu ya, 2 loh batu kecil ditaruh diikat. Jadi waktu ditanya kenapa Anda begitu, supaya saya jangan lupa. Nah, apakah akan tetap lupa walaupun dia sudah ikat di tangan ataupun di leher, di dahi, bisa tetap lupa ya. Kalau orang mau melanggar, ya walaupun diikat bagaimana tetap melanggar. Ya. Jadi itulah sebabnya ya perlu dilahirkan di hati, ditaruh di hati. Jadi berkatnya ialah ya bahwa penurutan itu adalah oleh sebab Tuhan bekerja di dalam hatinya, ya, dan dia boleh merasakan suatu damai sejahtera. Tetapi kalau misalnya itu penurutan itu dari luar saja, ya apa artinya? Ya, bukan sungguh-sungguh dari hati, ya, supaya jangan ketahuan sama orang lain, atau supaya kelihatan dia kudus, ya, supaya orang itu kelihatan bahwa dia sangat rohani. Itu tidak mendatangkan berkat untuk dia, ya, sebab hanya untuk kelihatan sama orang lain, ya, tetap tidak memiliki damai, sebab damai itu adalah jikalau kita memiliki Yesus dan menurut Tuhan dengan suka hati. Ya, jadi penurutan sukacita kebahagiaan yang sempurna terdapat dialami oleh seorang yang menurut dengan suka hati. Ya, jangan seperti ada orang yang supaya ketahuan bahwa dia dermawan, dia nyumbang supaya apa? Ketahuan sama orang lain. Ya, tetapi ada juga orang yang nyumbang sesudah itu dia minta kembali. Ya, saudara-saudara, itu bagaimana bisa merasakan bahagianya dalam memberi, ya. Karena saya kasih ini ya, tetapi syaratnya kamu dengar kepada saya. Tidak ya, maka saya akan ambil kembali. Bagaimana bahagianya ya seseorang kalau misalnya memberi itu dengan persyaratan. Nah, inilah yang kita harus hindarkan. Pemberian, penurutan ya harus datang dari hati yang, dari lubuk hati yang terdalam, menolong dengan sukacita, ya, dan itulah yang memberikan kebahagiaan, damai sejahtera, ya, dan juga ya sukacita. Oke, mudah-mudahan ini bisa menolong. Iya, terima kasih Pendeta. Selanjutnya, apakah Bapak Daniel Susanto masih bersama-sama?
Masih ada. Ya, terima kasih untuk kesetiaannya, Pak. Pertanyaannya singkat, Pendeta. Apakah perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ya, sebenarnya tidak ada. Kalau jawabnya singkat, sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak Baik. ada. Namun, saya jelaskan Nah, lebih namunnya lanjut. yang panjang nih. Ya, namun, jadi perjanjian disebut perjanjian lama oleh kesalahpengertian orang Israel seakan-akan bahwa menurut itulah yang menyebabkan mereka selamat. Sebetulnya penurutan itu juga ya bukan oleh sebab diselamatkan maka menurut ya. Tuhan paling sedikit 3 kali menyebutkan ya kepada orang Israel, bukan oleh sebab kebaikanmu maka engkau mendapatkan berkat ini. Jadi bukan oleh sebab penurutan, ya, tetapi oleh sebab apa? Kasih karunia Tuhan. Jadi kembali, makanya itu buku Keluaran pasal 20 tentang 10 hukum, jangan mulai dari ayat yang ketiga. Mulai dari ayat yang kedua. Ya. Akulah Allah yang telah membawa kamu dari negeri Mesir. Kemudian apa? Janganlah padamu ada ilah lain di hadapan-Ku. Jadi penurutan itu oleh sebab apa? Sebab sesuatu yang Tuhan sudah buat untuk kita. Ya. Jadi oleh sebab anugerah Tuhan. Ya. Jadi bukankah itu prinsip perjanjian baru, saudara-saudara? Ya, perjanjian baru sekarang ini ya, bahwa kita itu menurut ya oleh sebab Yesus Kristus yang sudah bekerja dalam diri kita. Jadi hukum itu berada di hati kita ya, oleh sebab keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Hanya kesalahpengertian dan pelanggaran daripada orang Israel ya. Jadi seakan-akan simbol yang menyelamatkan. Kadang-kadang ya menurut yang menyelamatkan. Padahal ya sama seperti dalam Efesus pasal 2 ya yang menyebutkan bahwa dengan kasih karunia kamu diselamatkan ya. Jadi ayat 7, 8 ya dan sebagainya. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya Bapak Yoce Retor masih bersama-sama? Masih. Ya. Pertanyaannya adalah pemberi garis miring pembuat perjanjian itu pasti tahu bahwa gereja garis miring umatnya adalah lemah untuk menyambutnya. Sejauh mana umatnya tetap dikasihinya? Nah, ini pertanyaannya Pendeta. Tuhan itu mengasihi kita apakah kita menurut atau tidak? Bukankah Anda mencintai anak Anda waktu nakal atau waktu baik? Ya. Ya, Tuhan tetap mencintai kita waktu kita menurut ataupun tidak. Tuhan tetap mencintai, tetapi Dia berasa sedih kalau kita melanggar, ya. Dan kita akhirnya hilang berkat oleh sebab ya kita melanggar. Ya. Sukacita kita hilang, kita kehilangan damai sejahtera, ya, kita tidak mempunyai kebahagiaan, ya, selalu perasaan bersalah. Jadi yang rugi kita, ya, kalau kita melanggar. Tuhan itu tetap mencintai kita, ya. Makanya kenapa orang-orang jahat itu akan dimusnahkan? Bukan oleh sebab Tuhan benci, ya, tetapi dunia ini harus dibersihkan dan mereka dimusnahkan sebab mereka tidak hidup di hadirat Allah. Dan mereka dimusnahkan seperti tidak pernah ada. Bukan dihukum juta-jutaan tahun seperti yang diajarkan oleh gereja-gereja yang lain. Enggak. Ya. Jadi kepada pertanyaan ini ya bahwa Tuhan tetap berikan berkat ya, namun ada kelebihannya untuk umat Tuhan, yaitu berkat kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Hujan diberikan kepada orang jahat dan kepada orang baik kan, ya. Kemudian Tuhan berkati ya kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan, ya. Tetapi semuanya untuk mengingatkan mereka supaya datang kepada Tuhan.
ada satu masa di mana berkat itu mungkin hilang sama sekali oleh sebab kita tidak pernah mau mendengar kepada Tuhan. Supaya orang dengar kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan gunakan suatu cara yang tidak kita harapkan. Makanya saya pernah sebutkan istilah calamities is the echo of God's voice. Malapetaka adalah gaung dari suara Tuhan. Jadi dalam masa malapetaka, akhirnya orang kaya menyadari bahwa ternyata kekayaan itu tidak kekal. Ternyata akhirnya manusia datang kepada kenyataan, ya, bahwa harta tidak membahagiakan. Kalau kena COVID, kemudian tidak sembuh-sembuh dan kita dapatkan banyak orang kaya yang mati, ya. Menyadari bahwa kekayaan bukan berkat di situ, ya. Kekayaan itu ternyata adalah hal yang justru menjauhkan dia dari Tuhan. Ya. Jadi kembali, Tuhan mencintai kita dalam keadaan apapun. Tetapi kita akan mendapatkan berkat-Nya jikalau kita memberikan sambutan kepada kasih Tuhan yang demikian besar. Mudah-mudahan ini menolong Ya, pendeta, saudara. karena waktunya persis harusnya sudah habis, namun saya akan berikan kesempatan satu yang raise hand, yaitu SJ Maromon. Ini Sony Maromon mungkin ya. Apakah masih bersama-sama? Hadir Bu Peggy, selamat Hadir ya. malam. Selamat malam, selamat sahabat. Mungkin ini Samuel Maromon. Samuel Joseph Maromon. Oh, oke. Mana ini? Oh, maaf, bisa buka videonya? Ya, supaya kelihatan mukanya yang ganteng. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sahabat sekali lagi. Sama-sama. Tolong ya. videonya belum terbuka ya Pak Maromon ya? Sudah. Sudah ya? Belum Baik. terlihat di saya. Silakan pertanyaannya. Oke. Saat ini sudah marak kaum Kedar, banyak sekali yang masuk mencari Yesus. Bahkan mereka mendapatkan penglihatan. Sudah banyak. Mereka bersaksi. Saya mau tanya, apakah mereka ini termasuk umat perjanjian atau bisa dikatakan dari kandang harimau masuk ke lubang ular? Seperti itulah Pak Pendeta, tolong. Sudah banyak sekali kaum Kedar ini yang masuk. Di Indonesia paling marak sekali. Oke. Ini adalah satu hal yang sangat bagus, kan kita harus bersyukur kalau mereka itu datang bertobat. Ya. Jadi satu hal yang kita perlu ingat, ya, dan sering terjadi, ya, untuk tempat-tempat tertentu yang sering mempunyai penolakan kepada firman Tuhan, ya, atau penerimaan kepada Yesus sebagai juru selamat, ya, maka sering Tuhan menggunakan berbagai macam cara. Termasuk cara itu adalah melalui mujizat dan mimpi, ya. Dan banyak sekali saya kenal seorang yang dari bukan Somalia, ya, tetapi dari satu negara, ya, di Malawi, ya, orang Malawi, dia dapat mimpi, ya, kemudian dia untuk pergi ke gereja dan mendapatkan, ya, persis gereja Advent, kemudian dia terima kebenaran dan dia kabarkan pada keluarganya, wah dia dianiaya dan sebagainya, tetapi dia sudah menarik ribuan orang, ya, bahkan pernah sempat ikut berbicara di pertemuan di Channel Conference. Okay. Jadi Tuhan bisa gunakan mujizat, Tuhan bisa gunakan mimpi dan sebagainya untuk menjangkau mereka, ya. Dan mereka menjadi Kristen, dan itu adalah suatu langkah pertama, ya, untuk datang kepada gereja kita, ya. Lebih mudah
ya, untuk dari gereja yang lain untuk masuk ke gereja kita, ya. Jadi apalagi yang berasal daripada Islam, artinya daripada kelompok Kedar. Jadi untuk saya bahwa mereka bukannya keluar dari lubang singa masuk ke kandang harimau, ya, atau kalau ular terlalu kecil dia punya lubang, ya. Tetapi kalau harimau lebih besar. Oke. Nah, sekarang bukan demikian, tetapi mereka Tuhan telah panggil dan mereka bisa menjadi alat bagi Tuhan dan kita perlu untuk menjangkau mereka, ya. Jadi kalau mereka itu sudah kita artinya sudah mendengar dan mengikuti dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kita perlu untuk menjangkau mereka supaya jangan mereka akhirnya tetap di dalam keadaan yang lama, ya, tetapi mereka dapat atau menjadi baru, akhirnya jadi mereka senang makan babi. Tetapi Anda sebutkan bahwa Alkitab juga katakan jangan makan babi. Alkitab juga katakan bahwa supaya kita jangan mabuk-mabuk. Jangan sampai mereka keluar dari lubang singa akhirnya masuk ke kandang binatang yang lain, yaitu mempunyai kehidupan yang justru melanggar akan hukum Tuhan. Sekarang tugas kita lah yang untuk menjangkau. Saya senang di dalam pengalaman saya pelayanan, ya, saya bersyukur bisa menjangkau mereka. Artinya paling sedikit sudah mempertobatkan, ya, orang-orang yang tadinya dari kelompok ini, ya, dari Kedar, ya. Apakah itu waktu memberikan pengajaran di Kota Medan, ya, akhirnya dia menerima kebenaran, akhirnya menjadi dosen. Oke, jadi kemudian saya ingat saya buat KKR di New York, ya, salah satu orang yang pelajari, ya, dekat dan sebagainya, dan saya gunakan juga beberapa ayat Al-Quran, ya, dengan prinsip Al-Hanif, ya, untuk menarik mereka dan dia bertobat, ya, dibaptiskan, ya. Jadi sampai sekarang masih setia, padahal sudah berapa itu 8 tahun, ya, yang lalu saya buat KKR di sana. Ya 8 tahun yang lalu. Baik, jadi dengan demikian Tuhan bekerja, ya, dan kita harus siap bekerja bersama dengan Tuhan. Iya, amin. Terima kasih Pendeta Terima kasih. atas pembahasannya. Ya, Tuhan berkati ya Pendeta. Baik, waktunya ternyata sudah habis dan kita patut mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muntaraf, ya, yang sudah membawakan pelajaran pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang menghendaki bahan PowerPoint atau PDF dari Pendeta Muntaraf ini, seperti biasa saya akan kirim melalui WhatsApp group dari PGSSI dan juga Telegramnya PGSSI dan juga rekamannya. Jadi pastikan Bapak Ibu menunggu di grup, ya, menemani saya dalam mengerjakannya, ya. Terima kasih untuk Saudara Bryce yang telah membacakan ayat dan juga doa buka oleh Bapak Wim Italipesi, dan kepada mereka yang membawakan pertanyaan. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang luar biasa dan terima kasih untuk keluarga besar PGSSI. Saya sangat bangga untuk grup ini karena untuk keluar dari room Zoom ini aja pakai pamitan. Jadi luar biasa, ya, semuanya ini memang orang-orang yang penuh kasih, ya, terhormat. Saya sangat bangga dengan grup ini dan masuk selalu on time. Haleluya, puji Tuhan, ya. Kita punya satu keluarga baru di PGSS ini. Bagi mereka yang belum bergabung di grup, boleh klik link yang sudah ada di grup. Jadi terima kasih, kita akan ketemu lagi pada Sabat depan, hari Jumat, jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan Zoom ID yang sama, passcode yang sama. Dan pastikan kita hadir tepat waktu, ya. Dan juga bagi mereka yang mau bertanya selama minggu ini di depan, pelajaran-pelajaran, boleh tuliskan pertanyaannya di grup WhatsApp grup ataupun Telegram grup. Nanti Pendeta Muntaraf akan bahas, akan dijawab terlebih dahulu sebelum yang lain. Nah, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa tutup. Saya ingin mengundang kesediaan dari Pendeta Geri Takaria untuk tutup dalam doa. Ya, baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Berdoa.
Terpujilah Engkau Allah, Kali Pencipta, Penebus, dan Penopang kami, yang telah membuat perjanjian dengan nenek moyang kami, dan perjanjian itu perjanjian yang kekal, perjanjian yang tidak pernah berubah. Bagaimana Engkau akan selalu menjadi Allah kami ketika kami mau percaya, berserah, dan bergantung sepenuhnya kepadamu. Berkati semua pelajaran yang telah dibahas oleh Pendeta Kuntaraf melalui pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Biarlah masing-masing kami mengerti, dan besok ketika hari Sabat pagi kami berbagi dalam kelas-kelas sekolah Sabat, kami mampu untuk memberikan penjelasan, masukan-masukan yang baik yang akan menguatkan kerohanian kami untuk memegang teguh perjanjian yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Malam ini kami berdoa untuk Pendeta Kuntaraf, biarlah Engkau urapi selalu dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan kesehatan di dalam masa tua bersama dengan MEM, agar mereka terus jadi berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia dan di mana saja mereka berada. Berkati keluarganya, berkati anak-anak dan cucu-cucunya. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang hadir, biarlah Engkau memberkati kami sepanjang hari Sabat ini dengan berkat-berkat jasmani, pikirani, dan rohani. Jika sepanjang acara ini ada kata-kata, tindakan, dan pikiran kami yang tidak berkenan, maafkanlah kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini. Dan sertai juga Orel Channel yang selalu setia untuk menyiarkan pelajaran-pelajaran melalui Zoom, agar berkat Tuhan melimpah untuk seluruh staf dan ministry ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang malam istirahat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih Pendeta Geri Takaria untuk doanya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk rekan kerja Nofri Langitan yang sudah membuatkan promosi dan juga menjadi admin, dan Joy Sitompul, juga Irma. Terima kasih, dan sekali lagi boleh buka dan boleh ucapkan selamat Sabat kepada ya sesama yang lain. Selamat Sabat. Sama-sama. Sahabat semua. Pak Giri. Selamat Sabat semuanya. Selamat Sabat.